Ada satu profesi yang bener-bener bikin gua kepo. Bukan pawang hujan, pengemis, atau dukun. Tapi animal communicator. Minta tolong dicariin ayam betina yang nggak terlalu dominan. Oh Karena, iya. Terus yang bisa menerima dia apa adanya. Dia ngomong gitu? Dia mengkomunikasikan itu? Ya. Jujur gua kepo sama kemampuan ini. Dan gua udah nemuin 2 jasa animal communicator di internet. Jasa yang mereka tawarin itu mulai dari tanya isi hati peliharaan kita sampai cari peliharaan kita yang hilang. Cukup dengan kirim foto peliharaan kita ke mereka. Tapi gue mau uji. Gue bakal kirim 2 foto peliharaan gue yang sebenarnya hasil AI. Yang berarti peliharaan gue itu gak pernah ada. Kita bakal lihat apa mereka bisa tetap komunikasi. Kalau bisa berarti sebelum kita tes kemampuan mereka, gue mau coba cari tahu dulu info tentang Ancom ini. Jadi faktanya, animal communicator pertama di dunia itu namanya Penelope Smith di tahun 1987. Terus di Indonesia itu mulai booming waktu tahun 2021, waktu zamannya COVID. Jadi waktu itu banyak orang terjebak di rumah, makanya banyak yang adopt anabul buat nemenin mereka lockdown. Metode yang mereka gunain untuk komunikasi sama binatang itu lewat telepati. Itu penjelasan singkatnya. Tapi gimana kalau cerita dari sisi pengguna jasanya ya? Ain, user Fuwara, 3 tahun lalu cerita kalau dia ngerasa ditipu waktu coba jasa Ancom. Hai Ancom, aku mau konsul tentang anjingku Momo. Ini fotonya. Momo ini paling deket sama cewek rambut panjang di rumah. Dan dia ada indikasi alergi sama dog food. Lah, di rumahku kan gak ada cewek rambut panjang. Dan dia gak pernah dikasih dog food. Dia makanannya raw food. Habis itu Ancomnya hilang. Tapi sebaliknya, ada satu artikel dari CXO Media yang nyeritain pengalaman dari Indira yang sempat tanya kondisi anjingnya ke Ancom. Ancom, terimalah foto anjingku ini. Anjingmu ini penglihatannya buram. Dan dia ada benjolan di kepala. Habis itu perutnya juga gak nyaman. Oh my god, ayo kita ke dokter. Anjing kamu penglihatannya buram. Dan ada benjolan di kepala. Terus perutnya juga ini gak nyaman. Apa? Dari 2 cerita ini, dengan asumsi kalau ceritanya nyata, berarti ada 2 macam Ancom, yang asli dan yang nipu. Pertanyaannya, Ancom yang bakal gue pakai jasanya ini penipu atau asli? Jadi pertama kita bikin dulu foto kucingnya, dan di sini gue pakai Gemini. Foto flash vertikal, hyperrealistis, kucing domestik berbulu hitam, tertidur di armel dengan flash kain sofa yang tajam. Jir, ini sih lumayan ya. Ini kita kasih nama kucingnya Zilong. Dan peliharaan selanjutnya kita kasih nama Abon kali ya. Karena foto Zilong udah jadi, kita langsung chat aja Ancomnya. Halo kak, aku mau konsul dong. Anjir, langsung dibales cok. Halo kak, bisa dibantu kak? Iya kak, aku mau konsul tentang anjingku. Zilo kucing anjir. Mau ambil komunikasi biasa aja yang 100. Jadi gue sempat kepoin di price listnya sebelumnya. Harganya mulai dari 100, kita ambil aja yang paling murah. Kucingnya kenapa kak? Iya ya, Zilong kenapa anjir? Kucingku biasanya tidur dekat aku. Belakangan suka pindah ke ruang TV. Kalau subuh aku bangun suka lihat dia tidur di sofa sendirian. Tipe anjir. Nah, dia udah kirimin prosedur buktinya. Iya kak, baik. A few moments later.
Nah, barusan udah gua transfer, sekarang kita kirim bukti pembayarannya. Ini ya Kak pembayarannya. Oke Kak, sudah masuk, terima kasih. Wih, ini anjir, ini kita harus ngarang bebas Cok. Masalah Zilong. Nama pet Zilong. Ras kucing, kucing domestik. Jenis kelamin laki-laki. Usia kurang lebih 4 tahun. Steril sudah. Kita tulis aja semi outdoor. Kota Bandung kali ya. Provinsi Jawa Barat. Panggilan pet kepada owner. Mami, Nama owner. Friska Indira. Pertanyaan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pet. 1. Kamu kenapa belakangan ini suka tidur di ruang TV, bukan di kamar kayak biasanya? 2. Zilong nyaman gak di rumah sama mami? Apa Zilong lagi marah sama mami? Nah, sekarang kita kirim foto Zilongnya. Ini ya Kak fotonya. Ada videonya Kak? Atau foto lain dengan mata terbuka? Wih, berarti bener dong bisa diterawang lewat mata, iya gak sih? A little longer than a few minutes later. Ini fotonya udah jadi, cuman gua agak bingung nih kupingnya kok gini ya. Gue takut cuman ketahuan doang. Ah kagak lah, bodo amat. Sekarang kita kirim lagi foto barunya. Ini ya Kak foto lainnya. Kalau video nggak ada Kak. Data sudah lengkap, ditunggu hasilnya ya Kak, sesuai antrian. Anjir ngantri Cok. Duh, banyak berarti yang konsul. Maksimal 3 hari ke depan. Terima kasih banyak. Oke baik, makasih banyak. 3 days later. Tadi pagi gue cek, ternyata Ankom kemarin udah bales. Dan ini udah tepat 3 hari setelah kita konsul tentang Zilong. Gue belum baca, tapi jujur gue kepo sih apa isinya. Gue berharap dia tahu kalau itu kucing AI, itu nggak ada gitu kan. Kayak apa hasilnya kita cek aja bareng. Hai Kak, berikut ini hasil komunikasi dengan Zilong ya. Selamat membaca. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Kamu kenapa belakangan ini suka tidur di ruang TV, bukan di kamar kayak biasanya? Aku nggak marah, cuma kadang pengen suasana yang beda aja, Mami. Di ruang TV itu lebih bebas dan dingin. Enak buat tidur nyenyak. Kadang aku juga pengen menyendiri sebentar. Tapi bukan berarti aku nggak sayang Mami ya. Zilong nyaman gak di rumah sama Mami? Ya, man banget. Mami selalu baik sama aku. Rawat aku, kasih makan, ajak main. Aku ngerasa aman dan disayang. Rumah ini udah jadi duniaku. Dan Mami segalanya buat aku. Apa Zilong lagi marah sama Mami? Enggak kok, Mami. Aku nggak marah. Aku cuma lagi pengen tidur santai aja. Pengen coba di tempat lain. Tapi Mami tetap tempat favoritku. Nanti juga aku akan balik tidur dekat Mami lagi. Aku cuma lagi butuh suasana baru dan ruang bebas aja. Aku sayang Mami. Banyak. Demikian hasil komunikasi dengan Zilong ya Kak. Semua disampaikan sesuai persepsinya. Anjir. Cool. Jadi gimana guys? Lanjut aja ke Ankom selanjutnya ya. Lanjut ke foto peliharaan kita yang kedua. Foto flash format 1080 kali 1350. Kucing domestik berbulu kuning, kasur berwarna presisi jernih ekstrim dan realistis. Abon udah siap. Kita langsung chat aja Ankom kedua. Halo Kak, aku mau konsul dong. Gak ada lift coy.
A few moments later. Habis gue tinggal bentar, akhirnya dia bales. Halo kak, boleh? Ini channeling mediumship kah? Kebutuhannya apa kak? Mau konsul kak sama kucingku yang udah meninggal, bisa? Bisa kak. Rainbow Bridge. Mau yang 2 pertanyaan atau 4? 4 kali 2 kali ya. Kebanyakan gak sih 4? Nah, dia udah ngirimin rekeningnya. Oke, wait kak. Barusan udah gue transfer, kita kirim bukti pembayarannya. Ini ya kak, silakan dicek. Dia langsung ngirimin formulir. Sekarang kita coba isi. Nama Pauren. Anjay, Pauren. Siapa ya? Mungkin nama cewek kali ya. Diana Kusumawati. Nama pet ya Abon. Anjir, ini kita harus masukin cerita atau masalah informasi tentang pet. 1 bulan lalu Abon meninggal. Aku sebagai owner cukup sedih. Dia sering masuk rumahku. Sampai akhirnya aku adopt dia untuk tinggal dan nemenin aku di rumah. Untuk jenisnya aku kurang yakin. Tapi menurut teman-temanku dia kucing domestik. Setelah 4 tahun tinggal sama aku, dia meninggal. Mungkin karena umurnya udah tua. BTW aku nggak tahu umur dia berapa, karena waktu awal ketemu emang udah dewasa kucingnya. 2 pertanyaan untuk pet kamu. Abon, gimana kabarnya di sana? Apa kangen sama aku? Selama tinggal sama aku, apa kamu bahagia? Pesan yang belum kamu sampaikan ke dia. Maaf dulu belum sempet ajak kamu vaksin. Aku belum paham tentang pentingnya vaksin. Aku sayang banget sama kamu, Abon. Aku selalu doain kamu di sini setiap hari supaya bahagia di sana. Nah, sekarang kita kirim fotonya. Ini foto Abonnya ya, Kak. Izin connect Abon ya, Kak. Iya, Kak. A few moments later. Dia udah mulai typing. Nah, ini yang bikin gue deg-degan. A little longer than a few minutes later. Bales dia. Anjir, bisa cuy. Bisa connect. Abon tahu bahwa kejadian dahulu tidak bisa diputar waktu kembali. Abon senang berada di bumi dan menjadi bagian dari Diana. Diana, tidak perlu bersedih dikarenakan ketiadaan tubuh fisikku. Aku selalu bersamamu meski tidak melalui raga. Aku berterima kasih kepada Sang Pencipta telah mengizinkanku bertemu denganmu kembali. Aku tidak berada di bumi saat ini. Aku sudah berada di alam lain. Aku senang kamu menghubungiku melalui perempuan ini. Semesta selalu menjaga kalian. Terkadang kita tidak bisa menyadari bahwa kesedihan menjadi perjalanan kehidupan ini. Aku berharap agar kamu mampu melewati rintangan ke depannya, Diana. Diana, apapun kejadian selama di bumi, aku bersyukur bisa menjalani itu semuanya. Itu bukan suatu penyesalan bagiku. Aku senang dan menghadapi semuanya itu. Diana, longgarkanlah hatimu agar cahayanya masuk dengan murni. Kamu adalah penyalur cahaya itu, kemurnian yang tiada didapatkan selain dari semesta alam. Aku senang bertemu kamu kembali, wahai manusia bumi. Salam, Dondon. Nama asliku. Saat terhubung dengan Abon, sesi ini sungguh keren. Beliau termasuk bijaksana. Aku lihat soal pribadinya, atau mungkin pas live-nya seorang kakek tua gitu, Kak. Berarti pengalaman gue ini gak bisa jadi tolak ukur untuk menilai bahwa kemampuan animal communicator itu palsu. Bisa aja barusan gue cuma apes. Dan gue gak berani ngeklaim kalau kemampuan ini tuh gak nyata. Jadi ya memang perlu dibuktiin dulu secara adil untuk tahu kebenarannya. Coba bayangin berapa banyak kebaikan yang bisa dilakuin kalau kemampuan ini dilakuin dengan tepat. Misalnya penelitian obat untuk kanker.
mecahin misteri bumi dibantu hewan, sampai penanganan konflik manusia dengan hewan. Dan intinya, berbicara dengan binatang bakal jadi terobosan besar dalam pemahaman kita tentang dunia, mendorong kita menuju era di mana kita nggak cuma hidup di samping makhluk lain, tapi juga hidup bareng mereka dalam pengertian yang paling mendalam. Jadi, kalian percaya apa enggak?